Halo semua, buat kalian yang suka mojok-mojok daripada kalian mojok di sana, mending kalian mojok di sini karena di sini ada Pojokan Podcast Pojokanto. Oke, mungkin kalian nggak asing sama gue karena kalau kalian udah nonton episode-episode sebelumnya karena kalian pasti ingat kalimat gue yang kayak gini. Dah, saya bukan jadi sosmed lagi, saya jadi host sekarang. Dah, thank you. Ya, dan sekarang kejadian gue jadi hostnya. Dan gue nggak sendirian karena gue udah bareng salah satu programmer paling kece, paling keren yang ada di Jagoan App. Ya, kita langsung sambut aja Ersan Karimi. Halo, gimana Mas Ersan kabarnya? Sehat apa gimana? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin Mas Ersan boleh nih dikenalin dulu ke penonton-penonton kita yang kemarin sampai 2.000 penonton, Mas. Serius, Iya. 2.000 penonton. Sumpah dah. Mungkin boleh dikenalkan dulu. Nama Ersan Karimi. Iya. Gua sih dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Tahu nggak Balikpapan? Iya. Balikpapan. Tadi Kalimantan Timur kan? Norak nih, nggak ikut berita. Iya, IKN. iya. Role di sini itu sebagai front end developer. Front end developer. Front developer di Jagoan App. Oke, front end developer. Soal front end developer. Nah, sebagai front end developer ini kerjanya ngapain aja sih Mas di Jagoan App? Terutama di Jagoan App ya. Kalau kerjaannya sih kayak umumnya Ya. front end developer, slicing design ya kan, desain UI UX diterapkan untuk menjadi sebuah website, tampilan website. Oh, jadi kurang lebih kayak apa yang kita lihat di website tuh berarti itu yang garap itu dari front end developer. Ya, benar. Oh. Benar. Itu kerjaan front developer ya. Slicing design UI UX menjadi sebuah website yang bisa kita lihat kalau kita buka web gitu ya kan. Itu front end secara umumnya sih gitu ya. Tapi pernah nggak sih dicap kalau bahwa seorang front end developer kerjanya itu aja? Terus ngejelasinnya gimana sih? Sebenarnya sih itu secara umumnya ya. Kalau dalamnya lagi sih ada banyak ya. Slicing desain web menjadi website, desain UI UX menjadi website ya kan. Nah, di dalam itu nanti ada banyak. Misal kita harus memastikan kalau websitenya itu bisa terlihat ya di semua device. Device itu kan ada banyak ya. Ya. Kan kita buka website nggak cuma kita buka dari laptop kan. Betul. Bisa dari HP, tablet, dan HP pun ukurannya bermacam-macam, tablet juga. Nah, itu kita harus menyesuaikan tuh tampilannya. Ya, di laptop kayak apa, tablet kayak apa, di HP juga kayak apa. Oh iya betul. Selain itu, ada juga namanya, kita harus pastikan juga browser compatibility-nya. Jadi kayak beberapa teknologi, utility, atau apapun, itu kadang ada yang didukung di browser ini, di browser ini didukung, di browser ini belum, dan lain-lainnya gitu. Ya, itu kalau perintilan-perintilannya detail ya. Ya, tapi secara umumnya kan tetap aja slicing design menjadi sebuah tampilan website kan. Iya. Soalnya kalau misalnya didetailin panjang lebar, kayaknya video podcastnya gak cukup nih. Bisa. Jadi bukan podcast. Jadi Mas Ersan nerangin apa itu front end. Nah, kalau yang kita tahu nih Mas Ersan, emang Mas Ersan ini dari front end itu emang udah lama ya? Cukup lama ya maksudnya? Mengerjakan atau belajar tentang developer gitu? Kalau belajar sih udah lumayan ya. Lumayan. Sebenarnya ini termasuk baru, tapi tetap aja lama ya. Kurang lebih sih 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun dari 2019 atau 2020 gitu. Sekarang tahun berapa sih? Sekarang 2024 ya. salah. Bukan ya, udah lumayan 3 tahun lah. Iya, lumayan 3 tahun. 3 tahun. Ya, udah terbukti karena Mas Ersan ini udah lama as a front end developer, udah terbukti sebenarnya. Buat teman-teman bisa langsung aja cek sebenarnya YouTube-nya Haji Coding. Nah, itu dia nih. Ini sebenarnya Haji Coding ya beliau. Jadi bisa nanti kita kasih judul Haji Coding Face Reveal. Nih udah ketahuan nih, mukanya sebenarnya Haji Coding. Haji Coding itu lucu sih. Kenapa? Itu lucu. Dulu kan gue tuh awal belajar itu kan masuk, ya itu kan pas masuk kuliah. Oh, kuliah ya. Ya, masuk kuliah itu nggak modal pengetahuan apa-apa, masuk informatika. Ya kan? Kuliah pun juga ya udah emang karena masuk SNMPTN aja. Sebenarnya nggak ada niat mau kuliah, tapi ya udah diambil. Oke. Masuk semester pertama tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngoding dan lain-lain. Akhirnya ya udah belajar sendiri, cari-cari di YouTube, ya kan. Cari di YouTube. Nah, terus gue ini sebenarnya YouTube tuh kayak nemukan satu ini aja sih, satu pembelajaran yang biar seru aja. Satu pembelajaran ya. Ya, kadang kan kita sendiri nih, nggak ada teman dan lain-lain. Gue tuh kadang pikir kayak apa caranya
biar gue pelajarin anggap nih satu materi, Oh ya. gue pelajarin satu materi tapi bisa berkali-kali gitu, berkali-kali. Jadi gue bingung gimana, akhirnya gue kepikiran aja kayak apa yang gue pelajarin langsung gue bagikan aja ke YouTube. Bener. Makanya di itu tuh gue selalu disclaimer ya, disclaimer kalau saya ini pemula dan lain-lain, cuma membagikan apa yang gue pelajarin. Ini emang menginspirasi sekali ya, maksudnya dia baru belajar aja langsung nge-share ke teman-teman yang emang memerlukan, apalagi kalau namanya udah gede, wah makin-makin ya. Tadi sempat mention masih kuliah ya kan? Oke, kuliah. Itu masih kuliah itu kemarin atau sekarang masih kuliah juga, Mas? Sekarang sih masih kuliah masih ya. Kuliah. Iya. Kalau boleh tahu kira-kira semester berapa, Mas? Semester 8. Semester berapa? Oh, berarti udah akhir semester ya? Harusnya, akhir tahun ya. Harusnya. Ya, kita doain aja semoga cepat lulus. Harusnya ya, amin. Amin. Oh, kan kuliah sambil kerja nih. Kuliah sambil kerja. Ya, gimana cara ngebagi waktunya dari kuliah dan kerja ini, Mas? Bagi waktunya sih sebenarnya ya tinggal nego-nego sama dosennya sih. Sebenarnya tergantung kuliahnya juga ya. Tergantung kuliahnya juga. Kebetulan gue ini kuliahnya negeri. Ya kan, negeri. Jadi otomatis gak ada yang kita tahu kelas karyawan. Ya kan. Kesana. Jadi ya pintar-pintar nego. Kan gue awal di sini kan juga awalnya daftar sebagai intern juga kan. Intern. Sampai gue diangkat kan. Nego-nego sih kira-kira Pak, Bu, bisa nggak ini minta online dan lain-lain gitu-gitu. Minta online dengan beberapa requirement, beberapa catatan. Itu sih. Berarti lebih ke arah untuk negosiasi bahwa untuk kuliahnya online. Berarti kuliah di Balikpapan. Di Balikpapan kan. Di Balikpapan. Kenapa nggak PP? Maksudnya? Ini Balikpapan Jakarta gitu. Bisa ya, tinggal kita minta ini ya presiden selanjutnya buat KRL gitu ya kan 3.000 gitu. Kalau misal berarti udah rumah di Balikpapan, di Balikpapan, kerjanya di Jakarta, berarti ngerantau dong. Ngerantau. Jadi anak rantau nih teman-teman. Nah, kenapa sih memilih untuk ngerantau di Jakarta, apalagi untuk nyari kerja di Jakarta? Soalnya gue sih bodo amat ya awalnya. Bodo amat gimana? Mau kerja di daerah mana nggak peduli ya. Yang penting keluar Kalimantan. Keluar Kalimantan. Ya, ini kan tadi pertanyaannya kenapa mau ngerantau kan? Iya. Nah, karena gue mau keluar dari Balikpapan, gue pengen naik pesawat. Sesimpel itu. Jujur. Sesimpel itu gue pengen naik pesawat. Sesimpel itu. Naik pesawat. Jadi gimana rasanya naik pesawat? Takut. Jadi nggak mau naik pesawat lagi nih? Mau. Masih mau? Mau. Kalau nggak mau naik pesawat lagi nggak balik-balik ke Bali. Ya itu dia. Bener. Itu dia. Mau nggak mau harus lawan ketakutan itu ya. Tapi ketika nyampe nih di Jakarta seperti ini nih Mas, ada nggak sih culture shock atau hal yang kaget yang berbeda banget dari di Kalimantan ke Jakarta? Pertama orangnya kah atau budayanya atau apa? Yang pasti mungkin budayanya ya. Budayanya. Gue baru datang ke sini aja langsung culture shock gitu. Gimana? Apa? Ya salah satu contohnya kayak banyak kayak salah satunya ya. Ya. Gue tuh datang kaget kayak di tempat biasa pinggir jalan. Kayak di smoking area dan lain-lain tuh ada cewek gitu loh. Gitu. Di samping rumah gitu kayak kalau di sana ada pasti kan. Cuma kan tempat-tempatnya enggak terlalu terbuka gitu. Enggak terlalu terbuka lebih tertutup. Iya, di sini tuh. Kayak sebebas itu kah? Pertanyaan gue ya. Mungkin kalau di tempat MSN dulu mungkin lebih tertutup aja. Ya, misalnya tapi misalnya kayak di kafe, sesuai tempatnya kan. Iya. Kayak pinggir rumah gitu, pinggir pagar, lagi nyantai. Tapi tanggapannya ketika ngeliat itu gimana? Apakah cuma kaget aja atau gimana? Kaget kayak maksudnya gue lihat dia itu ya ibarat mungkin tuan gue ya. Mungkin ya, kayak masih sekolah. Kok bisa? Gitu loh. Lihat tetangga dan lain-lain itu kayak wah, gue bingung sih. Itu gue bingung sih. Itu. Salah satunya itu yang paling ini. Itu paling salah satunya ya. Salah satunya. Oke. Nah, kan berarti itu kan kaget nih. Sama ada culture shock lah ketika nyampe di Jakarta atau sekarang kita di Tangerang lah. Tapi rindu gak sih sama momen-momen yang ada di kampung halaman ya Mas Ersan? Kangen ya pastilah ya. Kangen. Ya teman-teman dan lain-lain ngumpul gitu-gitu. Teman. Keluarga nggak disebut loh. Keluarga juga. Cuma kan itu nggak harus lah, itu udah pasti. Udah pasti lah kita udah siapa pasti. yang nggak kangen sama keluarga? Iya. Kita rantau. Siapa kan? ya yang nggak kangen? Tapi kira momen apa sih yang paling dirinduin di Kalimantan atau di Balikpapan tersebut? Momen yang paling gue rinduin apa ya? Sebenarnya gue di Kalimantan tuh termasuk orang jarang keluar juga sih.
di rumah. Jadi kayak ya udah. Oh mungkin kangen momen sama keluarganya. Ya kalau sama keluarga itu pasti kan, Ya, itu pasti. kangen Maksudnya momen. hal-hal yang lain tuh. Oh ya. Lebih ke berarti lebih ke arah kangen momennya lah, momen kumpul sama keluarga, ngumpul Ya. sama teman. Tapi nih Mas, ketika Mas udah nyampe di Jagoan App as a front end developer, itu berasa banget nggak sih ke keluargaannya atau apakah sama nih sama kayak di Kalimantan atau di Eropa? Pengalaman. Sama ya, maksudnya gue di sini nemuin kayak keluarga baru ya. Keluarga baru kan, karena sebagai partner kerja dan lain-lain sering, maksudnya kita diskusi pemecahan masalah dan lain-lain, ya itu bisa nutupin lah rasa kebersamaan itu dan lain-lain. Oke, berarti emang kalau di Jagoan App ini rasa kekeluargaannya ya Ya. cukup erat banget lah. Ibaratnya untuk anak-anak rantau untuk kayak atau kayak Mas Ersan ini kayak rasa kangen kepada keluarga atau kampung halaman tuh kayaknya terbalas itu. Ya. Ada di sini loh bener. Kan teman-teman baru juga. Iya teman-teman baru. Maksudnya bukan cuma di kerjaan, di luar kerja juga sering canda, ngumpul, nongkrong gitu kan. Jadi asik. Oke, asik. Gue betah sih di sini. Betah. Gue betah sih. Gue pengen terus sih. Oke, Sejujurnya. para bos-bos atau para pemimpin sana, Nggak perlu ini mention sih disclaimer, itu. ini Mas Ersan udah sangat amat betah di Jagoan App ya. Ya, nah, tapi karena rasa betah itu selain kekeluargaan apalagi sih? Maksudnya, apakah sangat suportif kah? Jadi pas Mas Ersan lagi kerja, jadi bingung nih mau gimana? Apakah senior-seniornya atau mentornya dimentorin atau gimana gitu? Sebenarnya kerjasama sih bagus ya. Karena kita ngebangun produknya tuh waktunya cepet gitu. Cepet. Awalnya sih gue ngerasa, wah ini gue nggak bakal bisa karena gue nggak pernah. Ya. Belum pernah. Ya kan? Cuma ya itu dengan ada tim-tim yang lain, teman-teman yang lain saling bantu, program-program yang lain juga saling bantu. Jadi kayak tahu-tahu jadi aja. Ya misalnya dikasih deadline, Ya. sekian. Sebelum nyampe sekian tuh udah kelar. Gitu. Jadi kan kayak ya, kalau kan kita, kalau sih gue sih mikirnya bakal ya ini nggak bakal bisa. Oke. Jadi itu seru sih. Jadi saling support satu sama lain. Itu yang salah satunya juga. Oke. Itu keren sih. Keren banget ya. Berarti maksudnya kerja sama timnya solid banget, kerjanya pace-nya juga cepet banget. Jadi apapun kebutuhan klien atau apa-apa, benar-benar langsung kita bareng-bareng ngerjain nih, bener. Ya, walaupun ya namanya human error pasti ada kan. Benar. Ya, itu bagian dari proses lah. Cuma itu tadi Gimana cara prosesnya ya, ya untuk itu mencapai hasil yang emang high quality, berkualitas. benar, Betul. itu benar. Oke, ini kayaknya kita udah cukup agak lama nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita akan jeda sebentar karena kita bakal ada games. Tapi sebelum kita ada mini games, ini kenapa dari kemarin belum ada air putihnya nih? Kemarin saya juga dari di narasumber kagak ada air putihnya. Bisa minum. Gue pengen kopi. Bisa, boleh dong. Tolong dong kok minumnya dong air putih, kasihan dong narasumber kita. Oh ya, oke. Ayo, kasih ya Mas ya. Panas. Enggak. Panas. Gimik doang. Kosong kagak ada isinya ini airnya. Alamak macam mana pula. Udah, oke, kita langsung lanjut aja ke sesi mini games kita. Boleh mungkin ngadep ke kamera ke teman-teman semua. Senyum dong. Ih, manis sekali Kak. Kena gua sumpah. Gua kena. Kegombal kan dia emang. Oke. Gua kena, oke. LDR atau enggak LDR? Enggak LDR. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Diputusin atau memutusin? Diputusin. Oke, cantik tapi bau kaki atau cantik bulu keteknya kemana-mana? Apa tadi? Gua nggak denger. Cantik tapi bau kaki atau cantik bulu keteknya kemana-mana? Cantik bau kaki atau cantik apa? Ini kan pertanyaan cepat ya jawabnya. Coba. Jawabnya lama ya. Oke. Enggak, gua tadi kedip, sorry. Wait a minute. Yang ketiga. Terus kenapa kalau kedip ya? Cantik tapi bau kaki atau cantik bulu keteknya kemana-mana? Cantik tapi bau kaki. Oke. Bubur diaduk apa nggak diaduk? Nggak diaduk. Kerja atau kuliah? Kerja. Oke. Website ngebug 7 hari atau di ghosting doi 7 hari? Di ghosting. Oke. Dikejar deadline skripsi atau dikejar deadline project? Project. Begadang karena skripsi atau begadang ngoding? Ngoding. Oke. Vue.js atau React.js? React.js. Oke, selesai. Tepuk tangan dulu. Aman? Tapi agak tegang gitu ya? Ya, enggak, gua takut kemana-mana. Nanti salah jawab kan dilihat doi kan mampus gua. Oh, karena doi. Ya, Mas Ehsan, kan tadi kita udah bahas banyak-banyak dari pengalaman atau rasa kangen atau apa.
Mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman yang nonton di sini. Nih pesan apa nih? Pesan apa? Nggak, pesan tuh kan banyak ya konteksnya. Pesan makan maksud kau? Ya, banyak. Iya, memang apa? pesan ada pesan makan, ada pesan lain, memang banyak. Ya kesan-pesan atau apa sih yang dirasain selama di Jagoan App di sini mungkin bisa disebar ke teman-teman yang nonton. Pesan gua, kalian harus ke Jakarta sih. Bagus, baik kereta. Serius. Udah. Kereta, MRT dan lain-lain. Udah. Udah itu aja. Udah. Itu yang gua rasain, gua senang di sini. Senang. Dengan menghirup udara Jakarta. Udara enggak sih? Enggak. Yang Seger di sana. Yang segar udara mana? Kalimantan. Oh, udara Bandung? Belum pernah ke Bandung. Belum pernah Bandung. Tapi Bandung dingin. Dingin. Ya udah. Kan belum pernah. Oh iya, kan itu belum pernah. Gimana cara tahunya kau? Enggak, tapi harusnya dingin. Harusnya dingin. Harusnya dingin, jangan. Oke. Tapi gue pengen ke Bandung. Oke, mau ke Bandung? Mau. Mau banget? Mau. Oke, tolong pesan tiket ke Bandung. Kita jalan sekarang nanti malam. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mas Ersan juga thank you banget. Thank you juga Rizky. Ya, Thank you. Buat teman-teman, untuk kamu mau tahu lebih lanjut apa yang ada apa aja di Jagoan App, langsung pantengin terus Instagram, TikTok, YouTube-nya Jagoan App, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk lihat keseruan-keseruan di episode berikutnya. And see you in the next video. Dadah. Dadah. Thank you.